tali, namanya rappling, terus aku jatuh ketinggian 12 meter, merosot langsung jatuh. Ini nggak mudah pemulihannya, dan ini kemungkinan besar akan lumpuh total. Bisa nggak ya aku dengan kondisi baru ini? Aku mau dibawa kemana nantinya dengan kondisi ini? Halo, nama saya Johanna Caroline, biasa banyak yang panggil Jojo. Latar belakang aku di kursi roda itu di 2004. Aku ada turun gedung pakai tali, namanya rappling, terus aku jatuh ketinggian 12 meter, merosot langsung jatuh. Tapi setelah saya tahu kurang lebih satu minggu, 2 minggu, bahwa ini nggak mudah pemulihannya, dan ini kemungkinan besar akan lumpuh total, saya lebih sedih melihat orang-orang sekeliling saya yang sedih. Saya lebih takut kalau saya nggak bisa ngejalanin ke depannya. Bisa nggak ya aku dengan kondisi baru ini? Saat itu hancurnya karena saya dari yang suka olahraga, bisa lari-lari, saya nggak bisa lari dan saya harus dibantu-bantu, itu yang bikin saya hancur. Kepikiran ke depannya kondisi-kondisi dengan saya yang menggunakan kursi roda. Jadi kayak kemana-mana berarti saya harus dibantu, harus ditemani. Jadi kayak setiap langkah saya keluar rumah, saya harus perkirakan saya nanti kalau ke WC tempatnya akses nggak, nanti saya ke tempat itu ada tangga atau harus di lantai berapakah. Jadi saya ngerasa kursi roda itu alat bantu saya untuk lebih mandiri, ngerjain sesuatu sendiri. Itu saya di tempat tidur itu ada kali sebulan. Sebulan yang di depan ada apa sih? Ya, dimandiin, makan di tempat tidur, cuman di miring kiri, miring kanan, biar saya nggak ada luka dekubitus. Awalnya nyesel ada, kenapa saya harus ngelakuin itu? Kenapa saya mau coba-coba itu? Kenapa pas lagi agak gerimis itu saya tetap turun? Tapi ya, ngeliat lagi kondisinya saat itu udah nggak bisa kenapa, saat itu what next? Jadi nggak bisa nerima, udah kakinya udah nggak bisa dipakai lagi. Terus apa? Terus apanya ya saya harus cari sesuatu untuk gantiin kaki saya untuk keluar. Mama yang selalu dampingin selama di rumah sakit, selama terapi. Papa yang antar mama. Papa yang antar saya sekolah, yang antar saya kuliah, pulang pergi. Kalau papa nggak bisa, ada kerjaan, mama yang datang jemput, cuma untuk temani saya naik taksi. Jadi ngelihatnya, kalau saya nggak punya orang tua, kedepannya gimana gitu. Dari situ kayak titik balik, oh saya harus bisa ngelakuin ini sendiri. Hal pertama, happy karena ketemu teman baru, ketemu orang baru, ketemu yang bahasanya beda sama kita, dan mereka juga banyak cerita pengalaman mereka. Jadi banyak sumber inspirasi. Oh ternyata kalau amputi pakai kursi roda main basket kayaknya gak ahli-ahli banget sama mereka yang pakai kursi roda. Dari situ juga sama-sama belajar. Oh kalau latihan, kalau nggak mau bolak-balik pipis, pakai aja pampersnya. Jadi sharing-sharing sesama disabilitas itu ternyata menyenangkan dan nambah ilmu baru. Kesulitannya karena kita disabilitas nggak semuanya atlet. Jadi buat kasih pengetahuan mengenai basket itu dari teman-teman yang emang sebelumnya udah pernah basket. Jadi tahu, oh bedanya
seperti ini, oh cara dribble seperti ini. Jadi kita bantu sharing buat ke teman-teman yang emang nggak pernah ketemu basket sama sekali, buat ayo ikutan main. Tahap ngelewatin proses kenapa aku diberikan aku yang dengan kursi roda, lebih ke apa sih rencananya? Bergumulnya lebih aku mau dibawa kemana nantinya dengan kondisi ini. Kesempatan apa yang kamu berikan dengan kondisi aku ini? Karena aku ngerasa hidupku seperti ya biasa-biasa aja. Setiap hari cuman doa, Tuhan semoga hari ini apa yang aku kerjakan sesuai apa yang Kau kehendaki. Jadi semoga apa yang Engkau nggak kehendaki aku lakukan hari ini bisa Kau tuntun untuk lebih baik setiap harinya. Jadi dari situ aku bisa bertumbuh dalam iman dan dalam apa yang Engkau mau dengan rencanamu ini. Saya nggak ngelihat sembuh dan dari kursi roda atau kembali lari-lari lagi itu sebagai tujuan hidup lagi. Maksudnya aku dibeli jalan buat di kursi roda, oh ternyata aku mampu untuk melewatinya. Jadi aku nggak ngeliatin masa lalu tapi bisa ngeliatin ke masa depan. Saya bersyukur saya bisa ikut event di basket, bisa keluar negeri untuk bermain basket, wakilin Indonesia. Itu momen-momen yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Bisa salah satu jadi wakil Indonesia, dengerin lagu Indonesia di wheelchair basket untuk keperluan Paralimpik nanti. Waktu itu eventnya untuk klasifikasi, jadi negara mana yang lolos bisa ngambil tiket tanding di Paris Paralimpik. Tapi Asia Oseania ini karena gabungan dari beberapa negara, dia undangan khusus, boleh tanding, boleh mengikuti antusiasnya, boleh mengikuti perasaan berkompetisi secara dunianya, tapi nggak berhak untuk tiket ke Paris. Cuman bisa ikut berkompetisinya aja. Iya, salah satu membanggakannya bisa ketemu saudara-saudara perempuan lain dari negara lain dan dilatih dari pelatih Paralimpian Australia. Itu happy banget, banyak ilmu baru. Arti Tuhan, saya ngerasanya nggak bisa dikata-kata, karena setiap kali Tuhan punya peran di setiap waktu, di setiap hari, di setiap detiknya. Jadi semua apa yang saya lakukan itu ada peran Tuhan dalam keseharian saya, dalam setiap tindakan saya. Jadi apa yang saya pikirkan ternyata Tuhan datang dalam pikiran saya. Saya saat ini, saya ngerasa ciptaannya yang sempurna. Saya hanya perlu Tuhan tolong bantu langkahku agar aku sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Dari cerita saya, semoga bisa membantu apa yang ada di pikiran teman-teman yang masih ada sesuatu yang pergolakan atau ada sesuatu yang dipertanyakan yang ada di pikirannya nggak bisa kejawab. Kamu baik apa adanya. Jadi kamu itu superhero untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Jadi jangan takut buat tunjukin dirimu. Kenapa kamu nggak menunjukkan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu? Mungkin bisa membantu orang lain menemukan sesuatu yang dia cari. Dari aku yang cuman jalanin hari demi hari biasa aja dengan kursi roda, ternyata aku bisa berbagi berkat buat yang lain. Harapan itu nggak hanya saya bisa lari, tapi harapan dan sukacita itu bisa kasih lihat dari kamu menghadapi kondisi kamu.